Iya, pagi. Mohon waktunya sebentar boleh? Boleh. Ini saya ada tugas sebagai salah satu peserta CGP Angkatan 7 ini untuk mewawancarai sebagai tugas kami di bagian demonstrasi kontekstual, yang mana modul kami sekarang ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Berarti di sini di dalamnya salah satunya ada dilema etika dan pendidikan moral, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi mohon jawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Nah, sebenarnya sejauh selama ini saya menjadi kepala sekolah di sekolah ini, ya, saya belum melihat kasus yang namanya bujukan moral. Tapi kalau dilema etika itu ada. Nah, cara saya mengidentifikasinya itu yang pertama saya gunakan observasi. Saya mengamati, melihat langsung, ya, rekan-rekan kerja dan siswa-siswi saya. Kemudian saya mewawancarai. Nah, kalau untuk siswa, saya mewawancarai guru bimbingan konseling, wali kelasnya, ya, dan para wakil-wakil saya. Nah, itulah yang saya lakukan. Kemudian saya memberikan angket kepada mereka mengenai tentunya tentang dilema etika itu sendiri. Yang nantinya hasil angket itu saya analisis. Apakah terdapat memang dilema etika dan siapa yang melakukannya. Nah, itulah langkah-langkah identifikasi untuk mencari masalah dilema etika ini. Baik Pak, berarti ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sebenarnya menjadi problem juga, ya, karena kalau dilema etika ini kan benar versus Iya. benar, ya, benar dan benar. Nah, jadi saya perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu, mana yang lebih urgent, begitu. Kemudian saya diskusikan, ya, dengan guru-guru, ya, wakil-wakil saya dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, itu dia. Jadi sehingga kita mengetahui mana masalah yang lebih urgent untuk kita tindak lanjuti dan mana yang kita duluankan atau kita belakangi begitu. Baik, berarti melihat dari urgensinya Iya. begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau langkah-langkahnya tadi kita identifikasi. Pertama kita identifikasi, ya, bersama wakil-wakil dan guru-guru. Setelah kita identifikasi, maka kita dapat menentukan tadi yang mana urgent. Maka kita selesaikan dengan secara saksama, kemudian kita ambil keputusannya. Nah, begitu dia. Oh baik, terima kasih Pak. Iya. Untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, sebenarnya efektif itu kan dia tepat waktu, cepat kan begitu kita mengambilnya. Sebenarnya ya masalah yang urgent tadi ya kita dulukan, ya kita selesaikan sehingga itu kita anggap ya sebagai efektif dan efisien lah kita katakan ya menyelesaikan dalam problem atau masalah dilema etika ini gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan kita tadi itu, ketika benar versus benar, maka itu menjadi problem. Mana dia? Kan begitu. Maka kita perlu identifikasi secara mendalam, ya. Kita ambillah kesimpulannya, itu dia. Karena benar versus benar ini sangat sulit, ya. Kita anggap ini benar, yang ini benar, mana yang kita ambil begitu ya. Itu menjadi problem terbesar. Karena sama-sama benar jadi Iya. sepertinya sama-sama penting begitu ya Iya, Pak ya? sama-sama Tapi penting. tetap bagaimanapun pasti ada yang paling urgent. Iya, gitu. paling Baik. urgent tadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, sebenarnya ada kalanya kan memang dilema etika itu kita harus selesaikan di tempat dan ada kalanya harus kita jadwalkan. Karena melalui beberapa identifikasi tadi. Nah, kalau yang kita selesaikan di tempat itu memang kita secara cepat ya, kita tanggap itu stimulus yang ada, kita respon ya, sehingga kita menyelesaikan itu di tempat. Tapi ada masalah itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Itulah. Jadi kita jadwalkan terlebih dahulu, kita selesaikan. Ya, dengan adanya tadi kolaborasi antara saya, wakil saya dan guru tadi. Baik,
berarti melihat dari kasusnya ya Pak ya, Iya, apakah itu langsung atau iya, memerlukan jadwal begitu. iya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau dibilang adakah yang ini ya, yang membantu atau faktor apa, tentunya ada. Namanya juga kita kerja dengan tim ya, saya punya wakil, punya guru, maka ini kita laksanakan atau kita kerjakan dengan seksama, dengan bersama ya, antara guru dan saya, wakil ya, untuk menyelesaikan sebuah dilema etika tadi. Nah, itu. Jadi adanya kolaborasi antara saya dengan rekan kerja tuh. Berarti melalui kolaborasi dengan rekan kerja begitu ya, Pak. Iya, Baik, terima kasih. Untuk terakhir ini Pak, iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya sejauh ini membuat saya menjadi bijak ya dalam mengambil sikap, ya, mengambil keputusan ya. Sehingga apa namanya? Tidak membuat sebuah keputusan itu tidak berdasarkan keinginan saya pribadi, tapi berdasarkan apa masalah yang timbul. Nah, jadi itu dia. Sehingga keputusan itu tidak sembarangan dibuat ya. Ada tolak ukurnya tadi. Apa yang harus diambil begitu. Menjadikan saya tentunya menjadi bijak ya membuat Baik. sebuah keputusan. Baik, Barangkali terima itu. kasih. Untuk pertanyaan dari saya sekian saja nih Pak. Jadi Ya, sebelumnya mohon maaf untuk atas mengganggu waktunya nih Pak. Jadi terima kasih. Sekian dari saya nih Pak. Terima kasih. Selamat pagi. ya pagi.